Mejojua, selamat siang. Saya Sonia, saya host Suara Taras. Pada pagi hari ini saya sedang bersama seorang petani muda, petani milenial, inovatif dan kreatif yang bisa menginspirasi para pemuda petani muda lainnya. Langsung saja kita panggil narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Abang Andreas Surbakti. Mejojua, Bang. Mejojua. Oke, gimana nih kabarnya, Bang? Sehat, aman. Sehat ya. Kalau nggak sehat kita nggak mungkin ketemu di kebun bawang prei pada siang hari ini ya, Bang ya. Sekarang aku mau tanya nih, Bang. Lagi sibuk nanam apa ini, Abang nih? Apa cobaan hanya menanam bawang prei atau ada tanaman lainnya? Saat ini kita aku pribadi tanam bawang prei. Jadi bawang prei, terus ada bawang prei, cabai merah. Oh, ada cabai merah. Tomat, dan saat ini lagi dikembangkan itu bawang merah. Oh, ada banyak ya. Ada bawang prei, cabai merah, tomat, dan akan segera menanam lagi nih. Ya. Akan launching nih ya. Oke. Bawang merah. Udah berapa lama nih Abang bertani nih? Kalau fokus ke pertanian, ini masuk tahun ke-11. Udah 11 tahun ya, bukan waktu yang singkat ya. Udah lumayan lama. Selama Abang menekuni bidang pertanian nih, Bang, apalagi Abang bisa dibilang langsung terjun nih ya, yang menanam sebagai petaninya langsung nih. Ada kendala apa sih yang pernah Abang rasakan semenjak menanam ini, atau kendala dari segi pupuk atau dari harga barang yang kita tahu, sama-sama tahu tuh harga barang ini kurang stabil. Iya. Tidak selalu stabil. Gimana itu, Bang? Jadi kalau untuk budidaya bawang prei, budidaya cabai, tomat dan lainnya, sebenarnya karena kalau pengetahuan, pengalaman, terus support dari Dinas Pertanian juga support lewat TPL ya, juga support kita, ngajari bagaimana cara menanam yang bagus dan benar. Sebenarnya bisa kami kerjakan, tapi memang masalah terberat itu di harga. Di harga ya. Contoh kayak saat ini bawang prei cukup mahal. Ini di bulan Juli tahun 2024 bawang prei itu di level 20.000 sampai 25. Tapi harga terendah bisa tidak ada harga. Maksudnya masuk pajak roga gak ada yang beli. 1.000 perak pun tidak ada gitu. Itu jadi memang yang paling bermasalah kalau kami khusus di Horti itu adalah harga yang tidak stabil sepanjang tahun. Jadi kendala terbesarnya selama 11 tahun ini Abang menekuni bidang pertanian ini adalah di harga ya, Bang ya. Harga yang tidak konsisten sepanjang tahun. Iya. Terus ini nih, Abang tadi ada menanam bawang prei, ada tomat, cabai juga ya. Ini pasti perawatan setiap tanaman ini berbeda nih, Bang. Iya, betul. Dari yang Abang tanaman yang Abang pegang nih ya, bisa kita bilang Abang pegang juga. Tanaman mana nih yang perawatannya paling harus intens, yang memerlukan banyak pupuk? Itu tanaman apa? Sebenarnya semua tanaman kan ada kebutuhannya masing-masing. Ada perlakuannya juga masing-masing. Kayak bawang prei ini target kita 3 bulan panen. Jadi kalau bawang prei 3 bulan panen, jadi di minggu pertama sampai 3 bulan kemudian itu perawatannya dari pemupukan, dari pembersihan dari gulma, terus perawatan, penyemprotan itu ya cukup bisa dikerjakan. Maksudnya tidak begitu rumit. Tidak serumit kalau kita contohnya menanam tomat. Ya, karena tomat itu yang paling besar itu biayanya di perawatan. Iya, tetap di perawatan karena tomat itu rawan terhadap fungisida. Terhadap jamur fungi. Jadi obat-obat fungisida yang kami gunakan itu kan cukup mahal juga. Jadi untuk saat ini kategori yang paling butuh perawatan pemeliharaan itu di tomat. Iya, berarti kendala terbesar itu di pupuk, bisa kita bilang di pupuk. Perawatan terbesar itu adanya di tomat ya, Bang, yang sangat harus intens memang kita ini ya. Dan pengaruh ke cuaca tuh, Bang. Iya, pengaruh sangat berpengaruh ke cuaca ya. Apalagi tanaman tomat yang bisa dibilang banyak yang bilang itu menanam tomat itu seperti merawat baby katanya ya, Bang. Gadis istilahnya. Oh, merawat gadis ya. Ya, kita dapat istilah baru ya, merawat tomat itu sama seperti merawat gadis ya. Banyak permintaannya. Banyak permintaannya ya.
Oke. Aku mau tanya juga nih Bang, dalam 11 tahun ini Abang menekuni bidang pertanian ini bukan waktu yang singkat. Dan kita tahu tanaman ini yaitu tadi, ini adalah jantung. Iya, Jantung betul. di daerah kita ini, di Iya, Tanah Tanah Karo. Karo, iya. Tanaman ini adalah jantung kita gitu. Petani ini ya, tanpa mereka kita nggak bisa apa-apa. Betul. Kekayaan kita sebenarnya terbesar Tanah Karo itu dari bertani. Iya. Aku mau tanya nih Kak, menurut Abang, pemerintah sudah berperan aktif belum dalam pertanian di Tanah Karo ini? Kalau berperan aktif, kalau boleh kami bilang sudah. Sudah. Maksudnya dinas pertanian sudah menyebar pegawai dinas, Stafnya ya? stafnya untuk tiap-tiap desa atau tiap kecamatan itu kasih PPL. Oh, Jadi penyuluh pertanian itu mereka tempatkan di desa-desa untuk mengajari untuk maintenance bagaimana petani berbudidaya dengan baik dan benar. Nah, itu dari segi memang bagaimana pengajarannya kepada petani. Cuman memang yang terberat yang boleh kami mintakan memang di kontribusi atau peran pemerintah dalam harga pupuk, harga iya. pestisida. Ya, kami secara pribadi petani nggak begitu tahu gimana sebenarnya skema atau makanya bisa harga pupuk begitu mahal, harga obat-obatan begitu mahal. Tetapi menurut kami pemerintah punya celah atau punya jalan bagaimana pupuk itu bisa dimurahkan atau pupuk itu bisa dikasih poin harga khusus kepada petani. Begitu juga obat-obatan. Nah, kami petani memang meminta peran itu sebenarnya. Bagaimana pupuk sama obat-obatan itu pemerintah kasih celah, pemerintah masuk ke celahnya ke perdagangannya atau ke produk ke produsernya supaya memang harga pupuk harus agak diturunkan, harga obat-obatan diturunkan. Terus satu lagi memang masalah peran pemerintah juga menetapkan standar harga itu juga penting. Contohnya bawang pre, saat ini bawang pre itu level 20 ke 25 termasuk tinggi. termasuk tinggi. 3 bulan ini cukup bagus, tapi memang kalau lihat lagi tahun yang lalu sampai juga bawang pre itu level 2000 dan 1000. Begitu juga dengan tomat saat ini di akhir Juni ini sampai harga merosot sampai 2000 per kilogram. Kalau bulan yang lalu itu masih di level 10 ribuan, bahkan sampai 15.000. Nah, kalau kami boleh meminta memang peran pemerintah untuk menetapkan harga. Memang agak sulit sebenarnya, tapi memang di saat pemerintah punya peran bagaimana menentukan standar harga pertanian di Tanah Karo, rasa itu juga kontribusi yang baik untuk petani. Jadi seperti itulah yang diharapkan dari petani ya Bang. Abang salah satu petani muda, petani milenial yang sudah cukup lama menekuni bidang pertanian. Jadi harapannya itu pupuk subsidi. Harga pupuk ya. Harga pupuk lebih distabilkan dan kestabilan harga barang kembali lagi ke situ. Kembali ke harga barang. Karena endingnya adalah uang ya. Iya. Kita bekerja ujung-ujungnya duit ya Bang. Iya benar. Juga menanam apapun yang kami tanam itu ujung-ujungnya adalah duit. Iya. Karena kalau kita nggak menghasilkan, dari mana kita bisa menanam lagi seperti itu ya Bang. Jadi itulah yang diharapkan para petani sebenarnya Bang. Itu harapan terbesar gitu. Oke. Sekarang aku mau nanya nih ke Abang. Kalau untuk pre ini sendiri, ada pupuk khususkah atau ada obat khususkah yang untuk menyemprotkannya agar pre ini bagus tumbuhnya atau gimana gitu Bang? Nah, kalau tanaman kita kasih pupuk sesuai dengan kebutuhan dia, yang paling penting sesuai dengan kebutuhan dia. Contohnya ini tanaman usianya sekitar seminggu sampai 7 sampai 10 hari. Nah, ini kebutuhannya adalah N-nya yang kita kasih. Jadi ini perlakuannya kami sudah harus kasih penggemburan tanah, istilahnya kalau orang Karo bilang itu galisi. Itu penggemburan tanah, lalu kita kasih pupuk N yang tinggi, itu jadi makanannya. Nah, di usia 30 kita kasih lagi yang dia bagaimana bisa mengembangkan daun dan juga batangnya. Nah, dan di usia 50 ke 60 dan seterusnya. Jadi
bagaimana bawang pre itu kita tanam, kita pelihara, kita lihat kondisinya dan juga kita sesuaikan kebutuhannya per minggu atau per bulan atau per harinya gitu. Nah, itu yang kita buatkan. Yang dilakukan. Nah, kami petani di Jarang Muda untuk karena obat-obatan tinggi, pupuk juga tinggi. Nah, kami mencoba pembuatan pupuk alami. Oh iya. Ya, jadi kami membuat pupuk organik cair, EOC, dan juga kami membuat ekoenzim. Nah, mereka punya fungsi masing-masing. Ekoenzim ini itu juga ilmunya kami dapatkan sebenarnya dari dinas. Oh, dari dinas pertanian ya, Bang ya? Pertanian. Jadi mereka kasih ke kami ilmunya untuk penggunaan ekoenzim dan juga POC. Ekoenzim ini kami sudah buat. Itu bahannya simple. Jadi kita fermentasi buah selama 100 hari. Kita fermentasi buah yang memang buah sisa tapi tidak busuk. Jadi itu kita fermentasi dengan kita kasih molase, kita kasih air yang non pump, kita rendam, kita fermentasi selama 100 hari dan bisa kita tutup. Ini salah satu produknya. Ini produk ekoenzim yang kami buat. Ini dibuat oleh kelompok tani Mekarjaya. Oh, ini. Ya, ini kelompok tani Mekarjaya. Berarti ini dia ya, ekoenzim yang dibuat oleh dari kelompok tani Mekarjaya. Saya Surbakti, saya ketua kelompok tani Mekarjaya. Oke lah teman-teman semua, teman-teman para petani muda, begitu juga saudara-saudara kita para petani semua, kita bisa mencoba. Kenapa harus kita menggunakan pupuk yang mengandung kimia kalau kita juga bisa membuatnya sendiri tanpa bahan kimia, teman-teman. Ini ada ekoenzim yang dibuat dari fermentasi buah sisa, bukan buah busuk ya teman-teman ya, tapi buah sisa. Di sini ada narasumber kami, Bang Andreas Surbakti, yang sudah mencoba, dan tidak sedikit juga masyarakat para kaum petani Jarang Muda ini udah mencoba dan sudah merasakan ya Bang, sudah merasakan khasiat dari obat ini teman-teman. Jadi apa salahnya kita mencoba? Kita mencoba membuat pupuk sendiri tanpa adanya bahan kimia, dan ini bisa lebih sehat juga ya Bang untuk tumbuhan ya, begitu juga untuk kita yang mengkonsumsinya seperti itu. Kalau bisa kita menggunakan tanpa ada zat kimianya, kenapa harus menggunakan bahan kimia ya? Oke lah teman-teman, kita akan lanjut program kita ini Suara Taras di season kedua. Terima kasih. Kita di mana nih Bang? Kita di Bangsal Pasca Panen Hortikultura. Tahun lalu kita dikasih pemerintah lewat Kementerian Pertanian mendapatkan Bangsal pasca panen untuk hortikultura, khususnya untuk stroberi dan juga kentang. Gitu. Iya, rumah produksi boleh. Produksi yang dipercayakan dari Kementerian, ya, untuk dikelola oleh kelompok tani. Kelompok tani Mekarjaya, dan saya yang memanage, ya, saya yang mengelola. Jadi di dalam satu daerah tuh Bang, itu udah dapat ada berapa rumah pascal tuh? Tahun lalu untuk Provinsi Sumatera Utara dapat 3. Oh, dapat 3. Di Tanah Karo kita salah satu. Iya, Tanah Karo satu. Termasuk pencapaian juga di kita ya? Iya, pencapaian di kelompok tani Mekarjaya. Jadi kebetulan kami ada petani yang menanam stroberi. Jadi, dan kalau kentang kan memang salah satu juga komoditi di Jarang Muda itu kentang dan juga stroberi. Nah, kami ajukan ke pemerintah untuk pengolahan produknya, produk stroberi, produk olahan stroberi dan juga produk olahan kentang. Jadi pemerintah kasih kesempatan, kasih Bangsal ini, dan kita saat ini memproduksi selai stroberi. Ini selai stroberi dan juga kentang. Ini keripik kentang. Iya. Ini yang kita produksi di Bangsal ini untuk saat ini. Gitu. Asli buatan Jarang Muda. Asli buatan Jarang Muda ya. Ya. Sebenarnya ini banyak yang belum tahu Ya, sebenarnya ya, belum Bang. Dan ini tahu. harus kita promoin sekalian Harus diopkan, ya. Untuk ya. teman-teman yang berlibur atau berjalan ke Brastagi, di
bisa singgah ke Desa Jarang Muda. Di sini teman-teman bisa merasakan slice strawberry yang dibuat oleh Rumah Bangsal. Rumah produksi. Hortikultura ya, Bang? Pasca panen hortikultura. Iya, ini dia. Nih teman-teman nih bisa rasain langsung slice strawberry made in Jarang Muda ya teman-teman ya. Dan bukan hanya slice strawberry, teman-teman juga merasakan nih potato chips. Ya, ada keripik kentang yang kentangnya juga langsung ditanam, dipanen dan diolah langsung oleh penduduk Jarang Muda. Ya, teman-temannya bisa langsung datang ke Desa Jarang Muda ya, Bang ya? Desa Jarang Muda. Desa Jarang Muda. Jalan Marga Teman-teman 5. Tanya aja nih, Rumah Bangsal di mana. Nanti mereka sudah menunjukkan, bisa langsung konsumsi nih teman-teman. Dan ini kekayaan kita juga loh, gitu, kekayaan kita yang bisa kita promosikan ke luar juga ya, Bang Betul, ya. betul. Dan untuk harga nih, Bang, di tarif berapa nih keripik kentang nih? Kalau keripik kentang kita tarifnya 25.000. Sangat ini ya. Bisa terjangkau. Bisa terjangkau ya, sangat Iya. terjangkau untuk harga gitu Iya. ya, Bang. Dan dijamin ini tidak ada menggunakan bahan pengawet Iya. teman-teman ya. Betul. Ini sangat organik. Jadi tidak menggunakan bahan pengawet. Kita sudah mengkonsumsi dari daerah kita, terus kita mempromosi, kita menambah income juga untuk Betul. Tanah Karo teman-teman ya. Dan Betul. selain itu di sini juga ada memproduksi yang namanya slice strawberry. Untuk slice strawberry ini ada 2 varian nih, Ya. Bang ya. Ini Ada berapa mili nih, Bang? Ada yang 250 gram. 250 Ini gram dengan 250 gram, ini kita di level 30. yang 250 gram itu hanya 30.000 teman-teman. 30.000. Sudah tinggal merasakan ya, tidak perlu mengolah lagi, lebih ini ya, Bang, lebih terjangkau Ya. lagi. Kalau untuk yang ini Kita yang 150 itu kita di level 20. yang 150 gram ini hanya di 20. 25.000. 20.000. 20.000-an, Ya. murah sekali nih teman-teman, tanpa bahan pengawet, sudah merasakan yang namanya makanan sehat dan Yap. mendapatkan harga yang terjangkau juga ya, Bang. Membantu petani juga. Iya, membantu petani juga ya, menambah income Tanah Karo juga. Betul. Karena ini produksi kita Iya, langsung produksi di Tanah Karo. Karo. Ya, Bang. Selain itu di sini ada produksi apa lagi? Nah, saat ini kita lagi kembangkan cuka. Jadi cuka. kita lagi kembangkan cuka. Kita ada cuka apel dan juga cuka anggur. Ya. Ya, saat ini kita kembangkan cuka. Ada cuka apel. Ya. 120 hari ya. Lalu disaring. Kita saring, kita ambil Sarinya ya, Bang. kami ambilkan sarinya. Ini produknya. Ini cuka apel. Ini cuka apel yang kita produksi di Bangsal. Dan ini cuka anggur. Oh, ada selain cuka apel ada juga anggur juga Juga ya? anggur ya. Ini manfaatnya untuk kesehatan. Nah, kalau cuka ini salah satu bahan atau produk yang untuk kesehatan, khususnya lambung. Jadi kalau pada pagi hari kita gunakan cuka 1 sendok teh, tambahannya madu 1 sendok teh, kita aduk dengan air hangat dan itu kita konsumsi sebelum kita gosok gigi atau bangun langsung konsumsi itu, maka lambung kita cukup sehat. Ya, jadi ini salah satu manfaatnya. Ya. Ya. Dan ini nih, di Rumah Bangsal ini berapa nih harga per botolnya nih? Kalau ini cuka kita di level 25. Masih terjangkau Iya. sekali ya, Bang. Dan Ini 250 gram 25.000 ya. ya, 250 Iya, gram iya. hanya 25.000. Ya, 25.000 boleh. Ini kalau untuk sekarang kan cuka apel, cuka anggur itu kan kalau kita searching di internet atau di media sosial banyak menggunakan ini untuk kesehatan. Iya. Iya. Itu Nah, udah pada tahu Iya. semua itu ya, Bang. Iya, kita- Cuka ini bermanfaat sekali Betul. untuk kesehatan dan ini kembali lagi seperti itu, Bang. Iya. Rumah multikultural Iya. ya. Yang Rumah tidak, hortikultura. hortikultura. Iya. Ini tidak menggunakan bahan kimia. Tidak. Kelebihan kita ya. Iya. Ini bahannya kita fermentasikan hanya gula putih, apel atau anggur dan juga air mineral. Hanya berkomposisi Iya. gula putih, Apel dan air mineral.
Nah, kalau untuk apel tadi kan 120 120, hari. sama. Kalau untuk anggur Sama, juga ya, 120 Bang? hari. Ya, sama Ya. teman-teman ya. Semakin lama semakin nikmat sebenarnya. Wah, semakin Ya. lama berarti lebih di atas 120 hari lebih bagus. Lebih bagus, sebenarnya ya. Bang. Oke. Iya. Teman-teman yang mau merasakan dan ingin merasakan langsung nih teman-teman di cuka anggur tanpa bahan kimia ya teman-teman, sudah pastinya teman-teman bisa langsung datang ke Rumah Bangsal yang ada di Jarang Muda. Selain tadi kita ada cuka apel, cuka anggur, kita juga punya tadi potato chips dan slice strawberry teman-teman ya. Mari sama-sama kita konsumsi produk lokal ya Ya. Bang ya. Produk petani Jarang Kalau Muda. ada produk lokal, kenapa harus kita ke luar teman-teman? Jadi sepertinya ini membantu sekali Ya. untuk income Tanah Karo. Income ya, Bang, ya. kami petani Jarang Muda Iya, cukup dan membantu. ini sebenarnya menurut abang nih, perlu nggak kita buat stand? Harapan abang ke pemerintah membuat stand di setiap hari weekend atau hari besar dan mempromosikan Ya. ini semua. Gimana harapannya ini bang? Kita sudah jajaki ke rumah industri dan kreatif yang punya dinas budaya dan olahraga, itu di Taman Jua-Jua. Beberapa produk sudah kita tempatkan di situ, seperti selai dan juga potato chip. Kemarin sudah kita jalin kerjasama, sudah mereka order dan sudah kita titip jual di sana. Ya, teman-teman yang tidak bisa langsung berkunjung ke Rumah Bangsal, teman-teman bisa mendapatkan produknya di kantor pariwisata iya, ya bang. Kantor di- pariwisata yang ada stand di khusus untuk semua produk. Perjuangan Iya. ya. Di situ telah dibuka stand teman-temannya. Jadi kalau teman-teman misalnya terlalu jauh atau tidak tahu jalan, teman-teman bisa langsung datang ke kantor pariwisata yang letaknya di dekat Taman Menjual Jual, teman-teman. Di situ ada stand yang sudah menjual produk dari Rumah Bangsal ini, teman-teman. Betul. Wah, sangat menarik sekali ya Betul. narasumber kita di pagi hari ini, siang Betul. hari ini ya teman-teman ya. Oke, terakhir nih bang. Yap. Apa nih motivasi yang bisa abang bagikan untuk petani muda di Indonesia dan khususnya petani di Tanah Karo? Kalau dulu profesi petani itu kan dianggap ya. rendah, tetapi dengan petani kita bisa makan, kan, Iya. kita bisa makan, kita bisa beli aset, kita bisa kembangkan ekonomi kita ke hal yang lain gitu. Jadi petani itu nggak malu-maluin lah gitu kan. Jadi dan juga jadi petani itu selalu sebuah kebanggaan dan bisa ekonomi kita juga bisa meningkat lewat pertanian. Berarti seperti itulah teman-teman, jangan menganggap petani ini adalah pekerjaan akhir, jalan Yap. akhir, tapi dari petani ini kita bisa mendapatkan income Yap. di luar ekspektasi Iya. kita gitu. Dan seperti Rumah Bangsal ini teman-teman, dan bukan hanya Rumah Bangsal, home industry juga bisa kita Betul. buka seandainya kita punya hasil produksi dari kebun pertanian kita teman-teman. Oke lah, terima kasih banyak Wujud. bang untuk Wujud. waktunya yang udah Terima kasih. untuk Suara Taras Iya, Podcast. Wujud Melala. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Suara Taras pada siang hari ini. Kita akan lanjut di sore hari nanti dengan narasumber olahraga dan budaya teman-teman. Terima kasih dan menjua-jua. Menjua-jua.